Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kabar yang cukup mengejutkan kaum muslimin. Selain banyaknya haji ilegal yang kemudian dikeluarkan dari Mekah, yang kemudian mereka terlunta-lunta, ternyata hajian tahun 2025 ini, musim haji tahun 1446 Hijriah ini, disebut-sebut juga manajemen haji tahun 2025 ini manajemen yang paling kacau kaum muslimin ya. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Yang terkait dengan penyelenggaraan haji, kami mengetahui bahwa kreditnya hari ini akibat 8 syarikah tentu menjadi upaya kita untuk memperbaiki pada saat mereka menuju ke Al-Musna, gitu kan, pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian dari Mekah menuju ke Al-Musna. Bapak tadi sudah paparkan kepada kami, tetapi mohon diperhatikan implementasinya, jangan sampai miskomunikasi lagi. Karena Bapak tadi dijelaskan di dalam paparan Bapak, prosesnya setelah mereka masuk ke ke Mekah, maka paling lambat 1 kali 24 jam data-data jamaah yang terpisah, baik itu yang mahram, suami istri, atau mungkin yang lansia dan pendampingnya, harus sudah disampaikan. Apakah informasi ini juga sampai ke tengah-tengah ke ketua kloter, karomnya, karunya? Karena tidak mudah untuk gelombang 1. Tapi kalau gelombang 2, kita sudah mulai menginventarisir sejak di embarkasi. Nah, maksud saya, itikat baik ini juga harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Jangan sekedar untuk menjadi catatan saja. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, menyangkut nasib ribuan calon jamaah haji Indonesia tahun 2025. Sebuah refleksi dan kritik yang harus kita dengarkan bersama. Apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan haji 2025 hingga banyak jamaah merasa kecewa dan kebingungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, jangan lupa klik like jika Anda peduli dengan perbaikan sistem haji kita, dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video informatif selanjutnya. Teman-teman sekalian, musim haji 2025 seolah menjadi musim ujian yang luar biasa berat, baik bagi para jamaah haji Indonesia maupun para petugas. Dari berbagai informasi yang beredar, baik dari video di media sosial, curhatan jamaah, hingga berita resmi, kita bisa melihat bahwa banyak sekali persoalan mendasar yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satu persoalan yang cukup menyita perhatian adalah pengelolaan pelayanan haji yang berbasis syarikah. Nah, sistem ini sebenarnya bukan hal baru. Arab Saudi sejak lama telah menerapkan model layanan melalui syarikah, terutama untuk jamaah haji khusus dari berbagai negara. Namun, yang menjadi masalah besar di haji 2025 adalah ketika haji reguler Indonesia tiba-tiba harus menggunakan lebih dari satu syarikah. Kalau di tahun-tahun sebelumnya hanya satu syarikah, seperti Masyair yang menangani seluruh jamaah haji reguler, tahun ini jumlahnya meningkat drastis dengan pembagian tanggung jawab yang tidak merata dan minim koordinasi. Akibatnya bisa ditebak. Banyak jamaah haji yang terpisah dari suami atau istrinya. Ada lansia yang tidak bersama pendampingnya. Kepala rombongan pun tidak lagi satu kelompok dengan jamaah yang dipimpinnya. Belum lagi masalah koper jamaah yang tertukar, perpindahan hotel tanpa informasi yang jelas, hingga kesalahan rute transportasi di antara Makkah dan Madinah. Perlu kita luruskan bahwa bukan sepenuhnya kesalahan Arab Saudi. Mereka sejak lama sudah memiliki sistem syarikah tersebut. Yang menjadi soal adalah kurangnya kesiapan dan mitigasi dari pihak Indonesia sendiri, terutama Kementerian Agama dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Sebagai contoh, ada laporan dari lapangan yang menyebutkan bahwa satu kloter, yaitu salah satu kloter asal Surabaya, disebar ke dalam 3 syarikah dan 15 hotel berbeda. Bayangkan betapa sulitnya koordinasi dalam situasi seperti itu. Ini bukan hanya membuat jamaah kebingungan, tapi juga membuat pelayanan menjadi tidak manusiawi,
Sistem mitigasi dan penyesuaian mestinya sudah dirancang sejak jauh hari. Ketika diketahui akan ada banyak syarikah yang terlibat, maka perlu disiapkan sistem digital dan sistem pengawasan langsung untuk menjamin kesesuaian antara kloter, hotel, transportasi, hingga logistik barang. Sayangnya, yang terjadi adalah minimnya antisipasi, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sistem koordinasi lintas syarikah yang solid. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kita butuh evaluasi menyeluruh, bukan hanya mencari kambing hitam, tapi mencari akar masalah. Ditjen PHU bersama Badan Penyelenggara Haji, BPH, harus membuka semua data, semua proses, dan semua kebijakan yang diambil sejak tahap awal. Yang kedua, kebijakan pelayanan syarikah perlu dikaji ulang. Apakah memang memungkinkan diterapkan pada haji reguler? Jika ya, harus ada sistem manajemen terpadu yang menjamin keutuhan kloter, kesinambungan pelayanan, dan kenyamanan jamaah. Ketiga, sistem digitalisasi haji perlu ditingkatkan secara serius. Bukan hanya aplikasi pelaporan atau manajemen kloter, tetapi juga sistem tracking koper, posisi jamaah, dan rute transportasi yang bisa diakses real-time oleh petugas dan jamaah. Dan yang tak kalah penting, keterbukaan informasi harus dijaga. Jangan biarkan jamaah bingung dan panik hanya karena informasi tidak sampai ke tangan mereka. Jangan tutupi kekacauan dengan narasi-narasi palsu. Teman-teman sekalian, ibadah haji adalah ibadah suci. Ibadah yang dinantikan selama puluhan tahun oleh banyak jamaah kita. Jangan biarkan kesucian ibadah ini dirusak oleh kekacauan sistem dan lemahnya manajemen. Semoga ke depan pemerintah bisa lebih sigap, lebih manusiawi, dan lebih profesional dalam melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Indonesia. Karena mereka tidak datang dengan harapan dunia, tapi dengan harapan akhirat. Terima kasih telah menyimak video ini. Ya, kaum muslimin ya, memang mengurus hajat orang banyak itu bukan perkara mudah kaum muslimin. Apalagi adanya transisi, ya, adanya perubahan-perubahan di dalam proses dan pelayanan jamaah haji kaum muslimin ya. Tentu ini ya menguras tenaga dan pikiran orang-orang yang bertugas untuk memfasilitasi jamaah haji kita kaum muslimin ya. Kemudian kalau kita menyimak narasi yang ada di dalam video tadi kaum muslimin ya, sebenarnya pemerintah Arab Saudi ini bukan pertama kalinya menerapkan sistem syarikah ini kaum muslimin ya. Sudah sejak tahun 2023, artinya sudah 3 musim haji ini kaum muslimin, pemerintah Arab Saudi ini sudah menerapkan sistem syarikah tersebut. Akan tetapi karena kurang kesiapan dari Kementerian Agama ya, kurangnya kesiapan, kurangnya mitigasi dari Kementerian Agama ya, khususnya untuk dirjen ya pengurusan haji dan umroh ya, sehingga ya nggak ngerti ya persiapan mereka seperti apa kaum muslimin ya. Selama ini sebenarnya pihak Indonesia ini juga sudah memakai sistem syarikah juga, hanya ya selama ini memakai 1 syarikah saja, sementara sekarang ada 8 syarikah. Ya mungkin sesuatu yang wajar juga lah kaum muslimin kalau untuk pertama kali ya, untuk pertama kali memakai syarikah yang banyak, kalau selama ini hanya 1 ya, sehingga koordinasinya lebih mudah ya. Sementara sekarang ini ada 8 syarikah, makanya koordinasinya mungkin memang agak sulit ya. Padahal dengan adanya 8 syarikah ini harapannya justru akan lebih memudahkan mereka dalam kepengurusan jamaah haji ini kaum muslimin. Tapi ternyata justru malah kacau kaum muslimin ya. Tadi katanya ada 1 kloter ya, dari Surabaya yang kemudian ternyata mereka sampai di sana diurus oleh 3 syarikah. Dan kemudian jamaahnya yang 1 kloter itu dipisah-pisah ke 15 hotel. Sehingga ada jamaah yang ya terpisah ya, terpisah dari mahram mereka ya. Ya, kasihan yang tua-tua kaum muslimin kalau sampai terpisah ya. Yang sudah tua suami istri, apalagi kan kita tahu Indonesia ini antriannya luar biasa, puluhan tahun. Mungkin yang berangkat haji orang yang sudah sepuh-sepuh ya, gimana kalau mereka terpisah ya? Kalau hotelnya berdekatan itu juga masih mendingan ya, kalau hotelnya jauh ya, belum lagi koper yang tertukar. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kejadian ini sebagai hikmah yang besar ya, dan mudah-mudahan
ya pihak-pihak yang terkait untuk kedepannya nanti bisa lebih baik lagi ya dalam mengelola atau mengatur jamaah haji dari Indonesia ini kaum muslimin ya. Dalam kasus ini kita nggak bisa ya hanya sekedar menyalahkan kaum muslimin ya. Memang ya, mengurus hajat orang banyak itu ya tidak semudah ngurus jamaah yang sedikit tentunya kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.